Kenapa duduk lama sangat berbahaya? Tonton slide satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini saya mau bahas tentang duduk dalam jangka waktu yang lama. Kenapa saya bahas ini? Karena ini penting, pekerjaan kita banyak yang mengharuskan kita duduk dalam jangka waktu yang lama, ya. Pekerjaan saya juga konten kreator, kemudian sebagai dokter, kemudian mungkin pekerjaan Anda semua yang di kantoran ya. Kita duduk dalam jangka waktu yang sangat lama. Entah itu kita lihat HP, entah kita lihat laptop, dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini karena ada ChatGPT, tim SB30 Health agak rajin nih nyarikan materi buat saya. Salah satunya adalah duduk lama ini. Jadi ada beberapa efek negatif nih yang ditimbulkan. Jadi saya bacakan ya. Ini pencarian dari ChatGPT oleh tim SB30 Health. Yang pertama, meningkatkan penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, obesitas, kemudian diabetes tipe 2, penurunan densitas tulang, kemudian penurunan kualitas kesehatan mental, masalah punggung dan leher, kanker, kematian dini, kemudian DVT atau trombosis vena dalam. Ya, jadi ini yang data-data yang didapat oleh tim SB30 Health. Efek negatifnya saya tidak bahas satu persatu, mungkin saya sudah pernah buat di video saya sebelumnya ya. Nah, yang saya akan bahas adalah kenapanya. Jadi, saat ini mungkin Anda menikmati video SB30 Health ini, nonton video ini sambil posisinya duduk. Atau mungkin ada yang posisinya juga rebahan. Sebenarnya pada saat kita duduk untuk sebentar ya, dalam waktu sebentar, itu tidak ada masalah. Dan itu bisa membuat atau mengurangi kelelahan kita ketika kita habis olahraga misalnya, atau habis berjalan jauh misalnya. Tapi duduk diam, ya duduk dalam posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama, ini akan mengakibatkan banyak masalah negatif. Ya, tadi sudah disebutkan. Sebenarnya tubuh kita atau tubuh manusia tidak didesain untuk diam dalam jangka waktu yang lama. Jadi tubuh kita didesain untuk bergerak sebenarnya. Buktinya apa? Yang pertama, mari kita lihat struktur fisik tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini terdapat lebih dari 300 sendi. Jadi ada sendi-sendi nih, ada sendi di jari, kemudian di bahu, di tangan, di kaki, di lutut. Total semuanya ada sekitar lebih dari 300 sendi. Kemudian didukung oleh ada lebih dari 600 otot yang membuat kita bisa bergerak dengan lincah. Oke. Jadi kalau sendi, Anda pernah bayangkan atau Anda pernah ke satu tempat, mungkin ke rumah yang sudah lama, tidak dihuni atau tidak ditinggali ya. Kita bukan bicara horor ya. Anda ke tempat yang rumah yang sudah lama tidak dihuni, kemudian Anda buka pintunya. Apa yang terjadi? Pada engselnya. Bunyi kan? Bunyinya seperti ini nih. Nah, jadi kalau rumah yang sudah lama tidak dihuni, pintu-pintu engsel pintunya akan kering. Ya, jadi akan kering, kemudian mungkin sudah berkarat. Ketika Anda buka, dia akan bunyi, akan lebih susah dibuka, tidak lancar dibandingkan dengan yang setiap hari Anda buka tutup nih pintu rumahnya. Sama. Jadi sendi-sendi kita yang jumlahnya sangat banyak ini, kalau kita cuma diam doang, kita tidak banyak bergerak, sendi-sendi kita akan kaku, ya. Kemudian otot-otot kita juga akan mengalami perubahan nih. Dia akan atrofi, dia akan mengecil, seperti itu. Struktur fisik kita yang unik ini sebenarnya memberikan kita kemampuan untuk berdiri tegak, untuk melawan gravitasi. Kemudian ketika kita bergerak, kita melakukan aktivitas, sirkulasi darah ya, ini juga akan bergantung pada gerakan tubuh. Makanya ketika orang-orang yang mager, ketika orang-orang yang hanya duduk diam doang, badannya banyak yang sering sakit semua nih. Kenapa? Sirkulasinya tidak bagus ya, peredaran darahnya. Kita bergantung juga pada posisi atau pada gerakan tubuh kita. Kemudian sel-sel saraf juga akan merespon dengan baik ketika kita aktif bergerak. Nah, apa yang terjadi ketika kita memilih untuk tetap diam atau duduk dalam waktu yang panjang? Kita mulai dari tulang belakang ya. Oke, tulang belakang kita adalah struktur yang panjang, oke, tulang belakang. Jadi dia terdiri dari tulang-tulang, kemudian ada bantalannya atau kita sebut dengan cakram atau disc, ya, intervertebral disc. Kemudian ada tulang rawannya atau kita sebut dengan cartilage. Jadi susun-susun gitu, kemudian ada saraf keluar di sana, kemudian ada pembuluh darah di sana, kemudian ditunjang oleh otot-otot ya di sekitarnya, otot-otot, kemudian ada ligamen tertentu ya. Jadi itu untuk menjaga agar tubuh kita bisa stabil. Nah, dengan posisi kita duduk dalam jangka waktu lama, sering nih kita mungkin pada awal kita duduk kita tegak gini nih. Sudah lama kita akan mulai membungkuk. Nah, ketika kita sudah mulai membungkuk,
ini akan memberikan tekanan pada beberapa bagian di tulang belakang kita. Bagian tertentu akan rileks, tapi bagian tertentu akan menahan beban kita lebih banyak, terutama daerah leher, ya, kemudian daerah pinggang. Saya banyak sekali dapat pasien-pasien ya, jadi datang ke tempat saya untuk minta akupuntur, itu karena masalah pada bagian sini, leher dan pinggang. Setelah saya tanya, pekerjaannya apa? Kebanyakan adalah duduk di kantor, kemudian kerja lewat HP, lewat laptop. Ya, karena overuse ya, over penggunaan. Jadi dengan melakukan akupuntur sebenarnya untuk merelakskan otot-otot yang tegang karena dipakai terus-menerus. Kayak gitu. Kemudian dengan postur tubuh tadi yang kita begini, selain tulang belakang, ini juga akan mempengaruhi paru-paru kita. Karena dia akan membungkuk ke arah depan gini, akhirnya proses untuk paru-paru kita berkembang ini akan menjadi terbatas. Akan mempengaruhi kadar oksigen yang masuk. Kemudian kalau itu sudah dipengaruhi, akan mempengaruhi keseluruhan jaringan tubuh kita, termasuk di otak kita. Makanya nih tadi, dari riset oleh tim SB30 Health, walaupun pakai ChatGPT, ada salah satunya mempengaruhi kualitas kesehatan mental, ya. Ya, oksigen yang masuk juga sedikit, gitu. Dibandingkan dengan kita aktif bergerak ya. Tapi itu tidak muncul dalam jangka pendek. Nah, kita bicara ini posisi duduk terus-menerus dalam jangka yang panjang, ini akan mempengaruhi, ya. Kemudian ada satu lagi nih, pernah nggak Anda mati rasa atau tiba-tiba kaki Anda atau bagian tubuh Anda itu bengkak ketika Anda duduk lama, misalnya duduk di kereta nih, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, itu kan lama tuh, sekitar lebih dari 10 jam. Ketika duduk lama seperti itu, pada saat kita bangun, ada area tertentu misalnya paling sering di area tungkai, di tungkai bawah, kaki ya, itu mengalami bengkak, kemudian ada yang kram nih ya. Kenapa? Dia akan mempengaruhi kerja dari saraf kita, pengaruh ke kerja dari pembuluh darah kita, seperti terkunci gitu. Atau alirannya tidak lancar, energinya tidak lancar. Kemudian pengaruh terhadap otak. Kebanyakan dari kita mungkin duduk untuk menggunakan otak kita untuk berpikir nih, menyelesaikan pekerjaan. Tapi dalam jangka waktu yang panjang sebenarnya akan menurunkan fungsi otak kita. Jadi posisinya nih, kalau Anda yang sedang bekerja harus mendapatkan ide-ide yang baru, saran saya keluar. Jangan hanya duduk diam di meja kerja Anda, ya. Keluar, jalan-jalan sebentar. Biasanya ide-ide akan muncul lagi, gitu. Jadi dengan kita berdiam diri, itu sebenarnya kita mengurangi aliran darah dan jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian otak kita pun akan terpengaruh. Sebenarnya keseluruhan dari jaringan tubuh kita akan terpengaruh oleh hal ini, ya. Untuk solusinya bagaimana nih? Kan pekerjaan saya ini harus mewajibkan saya untuk duduk. Ya misalnya saya di kasir atau saya di kerjaan-kerjaan di kantor. Kalau nggak duduk kan nggak bisa kerja nih. Caranya adalah sederhana. Jadi Anda pasang alarm, jadi set alarm Anda setiap 30 menit Anda berdiri nih. Jalan-jalan, Anda melakukan perenggangan. Dengan Anda lakukan itu, tubuh Anda akan berterima kasih kepada Anda. Karena ketika kita duduk dalam jangka waktu yang lama, ada bagian tubuh yang lain menjadi rileks, ada bagian tubuh yang lain akan menjadi tertekan ketika kita diam di satu posisi dalam jangka waktu yang lama. Dan tubuh kita bukannya merasa senang ketika kita duduk dalam jangka waktu yang lama. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat, dan karena video ini sudah mau berakhir, kita siap-siap untuk bangun dari tempat duduk kita dan segera jalan-jalan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Untuk solusinya bagaimana nih? Kan pekerjaan saya ini harus mewajibkan saya untuk duduk. Ya misalnya saya di kasir atau saya di kerjaan-kerjaan di kantor. Kalau nggak duduk kan nggak bisa kerja nih. Caranya adalah sederhana. Jadi Anda pasang alarm, jadi set alarm Anda setiap 30 menit Anda berdiri nih. Jalan-jalan, Anda melakukan perenggangan. Dengan Anda lakukan itu, tubuh Anda akan berterima kasih kepada Anda. Karena ketika kita duduk dalam jangka waktu yang lama, ada bagian tubuh yang lain menjadi rileks, ada bagian tubuh yang lain akan menjadi tertekan ketika kita diam di satu posisi dalam jangka waktu yang lama. Dan tubuh kita bukannya merasa senang ketika kita duduk dalam jangka waktu yang lama. Oke,